Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak sholawatnya? Itu yang di atas. Mereka yang naik tangga semua. Saya angkat tangan menunjukkan berarti mata mereka masih sehat. Coba kalau kita angkat tangan dia diam aja, nggak lama lagi. Kenapa mereka diangkat Allah derajatnya? Kenapa mereka tetap sehat walafiat? Karena solawat, bukan somat. Solawat. Gimana sih solawat itu Pak Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh berselawat, disuruh mengucapkan salam. Ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat kepada engkau? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu salawatnya kaku sekali, suaranya enggak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, keras sekali. Maka datanglah mereka yang punya darah-darah seni, dirobahnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kira-kira suka yang mana? Yang sholawat nggak pakai lagu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, atau yang pakai lagu? Tentu lain orang lain. Itu lagu jadul nenek-nenek punya. Saya mau lagu yang baru lah Pak Ustaz. Terserah dia mau lagu apa. Yang penting dia bersolawat. Ini grup apa namanya? Grup Hadrah, grup Marawis, grup Habsyi. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menikahkan anak, yang mau walimah anak, yang mau akikah anak, anak lahir akikah, anak nikah walimah, maka undanglah grup Habsyi Hadrah salawat ini. Adik-adik siap hadir? Lagunya nanti lagu salawatnya. Qamarun 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 sidna nabi Qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil nadina Allah Allah. Stop. Nanti kalau saya nyanyi banyak kaset yang nggak laku. Jangan lagi anak nikah, anak walimah dipasang pentas, datang penyanyi dangdut pakai rok pendek. Yang nonton atu-atu di bawah. Aduh, berapa kali saya nggak datang acara nikah gara-gara ini. Saya sudah turun dari kendaraan mau masuk, disambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Daripada saya jatuh, bagus saya pulang. Pas mau masuk ke dalam, artis sudah menyanyi. Bajunya 50 cm, kain pendek, ditarik ke atas, dibuka bawah, lutut hitam berkudis. Bagus saya pulang. Kita mau nyuap rendang hitam, terbayang lutut dia. Itu namanya dosa kering. Jelek pun berdosa juga. Jangan sangka nengok orang cantik aja dosa, jelek dosa, 2 kali dosa. Jeleknya dosa, nengok auratnya dosa. Alhamdulillah, di Kutai Kartanegara, bil khusus di Tenggarong, insya Allah selesai pengajian ini tidak ada lagi yang pakai keyboard tunggal. Janji? Siap. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Somad sudah membunuh rezeki orang
Kami pencarian kami dengan keyboard ini Pak Ustaz. Sejak Ustaz mengarang keyboard tunggal akhirnya kami mati jadinya. Lagunya saja dirubah. Yang selama ini suaranya sudah bagus, belajar sama adik-adik kita, belajar lagu sholawat. Sholawat. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau perindu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir binailil muna, berbahagialah engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan dengan syarat kau ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah rezekimu pun akan bertambah. Bukan maksud saya mau membunuh rezeki keyboard tunggal, tidak. Saya tidak ada niat jahat, niat buruk. Jangan gara-gara ini pulang keyboard kalian campakkan ke laut. Keyboardnya tetap nyanyi, lagunya yang dirubah. Penyanyinya jangan lagi pakai rok pendek. Rok pendek sambung pakai kain. Kain kapan, kain apa tuh? Sambung panjang. Cuman kadang penyanyi ini kainnya sudah panjang, resleting nggak dipasang. Ini yang jadi masalah. Pasang rapi. Bajunya kadang sudah bagus. Bajunya long dress, long panjang, dress kain, long dress kain panjang. Dari atas sampai ke bawah sudah bagus. Diikat pakai kabel. Nampaklah lekuk pinggangnya. Dia jalan di depan, yang di belakang. Aduh. Ini banyak laki-laki ini melihat artis dangdut menetes air liur. Menengok bini di rumah menetes air mata. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena banyak perempuan bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Betul? Kalau dia mau keluar rumah putih. Surat instruksi, jangan banyak ngejek perempuan. Saya bukan ngejek perempuan. Kalau ada perempuan yang tersinggung, berarti dia tidak betul. Bukan saya tak betul. Yang saya ucapkan selama sejam ini betul kan? Kalau nggak betul, saya siap diturunkan. Bapak tegak berdiri. Hai Abdul Somad, yang kau katakan tadi tak betul. Turun kau dari sana. Biasanya kalau surat tilang datang itu berarti sudah 60 menit. Betul. Saya mulai tadi jam 9, sekarang jam 10. Hebat. Bagaimana cara mengatasi kelabilan pada remaja seperti baper pada lawan jenis? Kalian yang SMP, yang SMA, yang kuliah. SMP 3 tahun, kuliah 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Total berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun itu kalian jangan ada mendekati perempuan. Stop contact. Lost no contact. Ngaji jangan cuma pengajian. Buka HP sekarang, cari nama dia, delete. Buka HP sekarang, cari nama dia www.facebook.com. Cari nama dia unfriend. Niatnya, aku berniat nawaitu buanglah mantan pada tempatnya. Ini SMP udah pacaran. Ini WA-nya masih ada. Ini masih saya simpan di HP. Ustadz, dia pacar payah yang pertama. First love, I'm falling in love. Aku jatuh cinta yang pertama Pak Ustaz. Sulit untuk melupakan dia. Terus gimana? Kami sudah ML Pak Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu gak minta jawab, tanggung jawabnya sama dia? Umur kami masih 19 Pak Ustaz. Mau nikah gimana? Orang tua tidak memberikan izin. Meleleh air mata kita. Kira-kira yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Umur 19 tahun. Kehormatan sudah kau korbankan. Laki-laki itu hidung belang. Tengah hidungnya berbelang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hai anak-anak perempuan, adik-adikku, tidak layak kata-kata ini kuucapkan. Kata-kata ini kasar. Kata-kata ini kotor. Tapi karena, jangan salahkan saya, dia yang mancing-mancing saya. Kehormatanmu hilang seumur hidup. Tadi di kamar hotel datang lagi SMS, Ustadz Somad,
Gimana kalau masa lalu kita kotor dengan mantan dan sekarang sedang dipinang oleh lelaki muda yang baik? Tengok, baru nyebut namanya sudah mati kan? Saking kan bencinya Allah tak suka. Ustadz Somad, gimana kalau kami menikah ternyata suami kami menuntut istrinya harus perawan, sedangkan dulu kami sudah segelnya rusak, Ustaz. Baca kitabnya Fikih Sunnah. Ini starata bikran. Kalau suami mencaratkan istrinya harus perawan, fabanat saiban, ternyata istrinya tidak perawan, mati lampu langsung. Cerita perawan langsung mati lampu. Falahul fashu, maka laki-laki punya hak fasah untuk minta cerai. Laki-laki berhak untuk melepaskannya. Hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Hai adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, jaga kehormatan kalian. Jangan baper-baper, jangan pacaran-pacaran, jangan kenalan-kenalan. Nanti setelah kalian tamat, insya Allah akan datang laki-laki yang soleh akan meminang kalian, insya Allah. Ya Allah, pertemukan anak-anakku dengan anak-anakku yang soleh dengan solehah, ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Quran, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal-waba wal-fasa wal-riba wal-zina. Selamatkan anak-anak muda Tenggarong dari bonceng-bonceng ini, ya Allah. Mari kita berselawat minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Menyebut zina aja mati lampu. Disebut salawat hidup lampu. Terang kali lampu satu sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga, Bu. Ibu siap jaga anak-anaknya. Jaga, Bu. Kenapa Ustadz suruh ibu? Karena bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, betul. Ibu yang menyusukan anak 2 tahun, betul. Semua bapak-bapak, orang-orang sukses di atas ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Tidak satu pun yang lahir dari perut bencong. Oleh sebab itu kita jaga anak perempuan kita, Bu. Man ala salasa banatin, siapa yang menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik pada mereka sampai mati, bajunya panjang, pakaiannya bagus, pondok pesantren, SD IT SMP IT tahfiz Quran, falahul jannah, engkau masuk surga, Bu. Walaupun kau tak haji, walaupun kau tak hajah, walaupun kau tak banyak duit, surga menantimu karena sudah mendidik anak-anak. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negara. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Negara akan kokoh, Tenggarong akan baik, Kutai Kartanegara akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau anak-anak perempuan ini kita jaga. Hai anakku yang perempuan, aku ingin kau nanti duduk di pelaminan kami meneteskan air mata bahagia karena selamat engkau sampai ke pintu gerbang pernikahan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hai laki-laki, jangan kalian anggap perempuan ini objek. Bagaimana kalau yang dizinai orang itu adikmu? Bagaimana kalau yang dirusak orang itu kakakmu? Bagaimana kalau yang dinodai orang itu makcikmu? Bagaimana kalau yang diganggu orang itu saudarimu? Mereka adalah saudarimu. Jaga kehormatan. Insya Allah kalau ngaji seperti malam ini tak akan ada lagi
Alhamdulillah Ustaz Somad, kami walaupun ini malam libur, ini malam Ahad, sore-sore tadi anak lajang sudah. Gimana ya? Jadi kita malam ini pacaran? Tidak. Ustaz Somad sudah datang kita pengajian. Stop, say no to bonceng. Tapi aku sudah izin sama papa, sama mama, kita harus jalan. Tidak, sekali tidak. Terus kita jalan kapan? Habis pengajian kita jalan. Sekali tidak, maka tidak. Kalian harus buat komunitas. Anak-anak muda harus buat komunitas. Buat jaketnya. Komunitas jombloan sejati. Komunitas jombloan sejati udah banyak Pak Ustadz. Kami mau nama yang baru. Tenggarong harus punya nama yang keren. Oke, buat yang baru. Buat jaket rompi besar di belakang. Buat komunitas Kupinang Kau dengan Bismillah. Insya Allah. Penasehat Profesor Dr. Bapak Awang Faruk. Ketua Bapak PLT. Penasehat luar provinsi Abdul Somad LCM. Insya Allah nanti kalian adakan nikah masal 100 pasang di sini. Saya ceramah di sini. Ya ayyuhal jombloan. Mangga kita di hari pernikahan kalian, kami sebagai orang tua ini bangga nak. Kita akan menjaga melihat cahaya wajah calon menantu. Hai calon menantuku, ya ayah Somad. Sudikah kau menikah dengan anakku? Mau jawab iya aja atau ya banget ya? Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Siap kan? Rupanya anaknya baru lulus polisi. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Tapi ada pernikahan dengan kemarahan, mata merah, emosi. Aku nikahkan engkau dengan kenapa di hari yang suci itu malah marah? Karena sudah 3 bulan anak di dalam. Married by accident. MBA. Aku nikahkan engkau nanti jangan datang lagi kembali ya. Bolak-balik SMS masuk WhatsApp message, Ustadz Somad, apa hukumnya menikahkan anak yang sedang hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan? Sah. Jadi sah nikahnya Pak Ustadz? Sah. Gak perlu diulang lagi akadnya kalau anaknya sudah lahir. Gak usah kau ulang. Kalau kau ulang berarti zina lah selama di situ. Anaknya sah. Tapi ada 4 efek. Kalau anak sudah lahir, anaknya tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin mikrofon, bin sound system. 2, anak itu lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Maka si anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adiknya nanti kalau mau nikah. Karena mereka bukan saudara seayah, mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, si bapak mati. Jangan sebut mati lah Pak Ustaz. Si bapak mati. Maka si anak tidak dapat harta warisan karena dia tidak ada hubungan nasab, warasah, miras, mewaris. 4, kebetulan anak hasil zina itu cantik, perempuan, dipinang oleh laki-laki yang gagah perkasa. Hai bapak, kau tidak bisa mewalikannya. Walinya siapa? Pak Kua, wali hakim. Ini anak saya Pak Ustaz. Itu bukan anak. Ini tes DNA-nya, sudah tes darahnya sama darah saya. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Jelas? Jangan lagi Ustaz, bagaimana mengatasi kelabilan pada remaja baper? Apa labil-labil? Ada labil-labil. Labil-labil ada. Bagaimana cara supaya kita bisa cepat menghafal hadis atau Al-Quran? Begitu disebut hadis dan Al-Quran, tidur. Nah, kalau ada pertanyaan yang agak-agak gitu lagi, nggak mau saya baca, mati nanti lagi. Bagaimana cara supaya kita bisa cepat menghafal hadis dan Al-Quran? Pertama dibaca, hafal kaji karena diulang. Ulang. Ada nggak ibu yang menghafal Al-Fatihah? Ada nggak ibu yang menghafal Qul Huwallah? Nggak ada. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Karena sering diulang. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang sering. Ibu sambil pagi-pagi, ibu hamil sambil masakkan sarapan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masih lama lagi, Bu. Tunggu sebentar. Qul huwallahu ahad. Mau cepat. Apa artinya? Ibu sering baca, ibu sering ulang, anaknya jadi ingat. Maka sering ulang-ulang. Quran itu sering diulang. Ustaz hafal Quran? Enggak. Di Al-Azhar kami syaratnya enggak hafal Quran. Al-Azhar S1 4 tahun. Tahun pertama 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. 4 tahun di Mesir cuma 8 juz. 8 juz. Itu pun sudah hilang. Setiap naik pesawat hilang 2 juz. Kemarin acara wisuda tahfiz Quran di Pondok Hidayatullah Bogor, Bogor. Anak yang paling cepat ngapal Quran dari Aceh menghafal Quran 3 bulan 20 hari. Hafal Quran. Bisa. Oleh sebab itu anak-anak kita masukkan ke pesantren tahfiz Quran. Ibu, kalau sayang sama anak tinggalkan anak di pesantren. Sayang sama anak bukan diletakkan di ketiak. Sayang sama anak bukan diletakkan di lemari. Sayang sama anak letakkan pesantren. Nah, aku tinggalkan engkau di sini supaya kau jadi orang. Kalau di luar mah kau jadi hantu. Ya, kau belajar sini ya. Ibu lepas dia dengan semangat. Ibu jangan nangis. Belajar sini ya, Nak. Nanti kau jadi bupati, kau jadi gubernur, kau jadi presiden, kau jadi menteri, kau jadi orang terpandang. Nah, belajar sini, belajar. Jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu meninggalkan anak pesantren. Anak, nangislah dia. Belajar sini, belajar. Kalau macam-macam, kuputus APBD nanti. Setelah ibu keluar pagar, baru ibu nangis. Keluar pagar, cari semak-semak. Ustaz enak aja ngomong. Emang Ustaz pernah berpisah? Saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang, Bu. Habis itu ke Maroko 2 tahun nggak pernah pulang. Maroko. Saya cuma mau cerita bahwa saya lulusan luar negeri itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa cepat menghafal hadis dan Quran? Kan mudah tadi. Setelah pandai baca Quran, bisa hafal Quran, kau mesti terserah mau profesinya jadi apa. Barulah kau ceramahkan kepada umat ini. Naik kau ke atas mimbar menjadi khotib Jumat. Sampaikan yang benar-benar. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, Alhamdulillah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, membaca ayat Quran. Yang keempat, wasiat takwa. Yang kelima, doa. Yang tak pandai baca Quran jadi khotib, tak pandai baca Quran petentang-petenteng naik ke atas. Allah berfirman yang artinya, Rasulullah bersabda yang artinya. Ngajak orang ke jalan Allah benar, tapi kalau menetapkan hukum, menyebutkan fatwa, mesti ada dalilnya, Quran dan Sunnah. Tadi kamu acara maulid, ya, apa dalilnya maulid itu? Jangan tanya-tanya. Tanya-tanya masuk neraka. Apa hukumnya wanita yang haid baca Quran, Pak Ustaz? Perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh i'tikaf di masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Saya ulang lagi, perempuan yang sedang haid. Laki-laki untuk apa, Pak Ustaz? Kalian laki-laki, tapi kalian punya anak perempuan, dan kalian punya istri perempuan. Sekarang lagi tren nih punya istri laki-laki. Alhamdulillah. Namanya kelompok kelingking ke atas. Perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh i'tikaf di masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
Tapi Ustadz yang anu mengatakan boleh. Perempuan yang sedang halangan boleh 2. Pertama, perempuan yang hafal Quran mengulang hafalannya boleh. Ibu hafal Quran selama haid, maaf, menstruasi 7 hari. Kalau tidak diulang, perempuan ngapal Quran 1 hari mesti diulang 2 juz. Kalau tidak diulang 2 juz, 14 hari hilang 14 juz. Ibu berapa juz? Saya 3 juz Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz... Bukan juz itu, juz Quran. Maka ibu yang hafal Quran boleh mengulang hafalannya, tapi bukan dibaca di mulut, an zahri qalbin, dalam hati. Makanya bapak-bapak kalau ada ngelihat perempuan diam aja, ada perempuan diam aja, itu ngulang hafalan. Kalau dihafal, kalau nggak hafal nggak tahu, mungkin belanja belum turun. 2, siapa perempuan yang boleh walaupun haid? Guru sekolah, tapi bacanya putus-putus. Anak-anak, kita baca Quran ya, ya bu, ya ayyuha, allazina, amanu, kutiba, boleh. Itu syaratnya. Jelas? Dari HP Pak Ustaz, tak ada beda antara di HP, di kulit kayu, di pelepah korma, tak ada beda. Cara apakah untuk menghindari fitnah Dajjal? 3. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur, diberikan Allah cahaya sehingga bisa membedakan mana Dajjal, mana penjahat, mana perampok, mana orang baik, mana tak baik. Baca Al-Kahfi. Ini yang ceramah ini jangan-jangan cuma pandai ngomong aja nih. Kemarin Ustaz baca Al-Kahfi. Ya, baca Al-Kahfi. Lama Pak Ustaz? Al-Kahfi sebentar. Paling 20 menit, 25 menit baca surat Al-Kahfi. 2. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. 3. Sebelum salam minta jauh dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Itu cara menghindar dari Dajjal. Apa hukum melayat ke tempat orang meninggal sedangkan yang meninggal itu non muslim? Kita punya tetangga Konghucu, kita punya tetangga Katolik, Kristen, kita punya tetangga Hindu, lalu kita datang saat dia meninggal. Hai saudaraku, aku ikut berbela sungkawa karena bapakmu sudah meninggal, mudah-mudahan dia ditempatkan di tempat yang baik. Datang untuk sekedar bela sungkawa, hukumnya boleh, mubah, tak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sudah terkait dengan ritual, ikut acara keagamaannya, ikut misanya, ikut doanya, itu baru tak boleh. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan mentang-mentang. Ini sekarang kita sedang menghadapi kelompok yang satu ekstrim kanan. Karena dia tidak seagama dengan engkau, maka halal kau pancung kepalanya. Oh, enggak begitu. Kepala ayam yang halal dipancung. Kepala orang tidak begitu. Oh enggak apa-apa Pak Ustaz, kita kan tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang penting ikut aja, makannya ikut, minumnya ikut, nikahnya ikut, matinya ikut, hari raya. Oh tak bisa, yang benar itu jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Memusuhi tidak, silaturahim lanjut. Makan Pak Ustaz, dia kasih makan kue, kuenya ada tulis label halal dari MUI, dibungkus plastik, silakan makan. Di acara nikah anaknya Pak Ustaz datang, apa kami ucapkan? Selamat menempuh hidup baru, semoga selamat sampai ke Pulau Harapan, selamat dari pukulan ombak dan hempas dong. Foto-foto Pak Ustaz, oke, foto bersama. Habis itu makan Pak Ustaz, silakan makan. Tendanya ada Muslim food, makanan Muslim. Habis itu pulang, jangan mampir ke tempat non Muslim. Ini setelah Muslim food mampir di tempat non Muslim. Sini. Bukan itu tempat. Enggak, saya kuahnya aja dikit Pak Ustaz. Bisa. Jadi hubungan kita dengan saudara kita, kawan kita yang non muslim itu boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Apa hukumnya orang yang makan riba?
Pinjamkan uang 1 juta, bayar 1.100.000, riba. Letakkan SK, pinjam uang, lalu kemudian dibayar 100 juta, cicil 150 juta, riba. Apa hukuman riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti seperti orang bangun dari kerasukan setan. Nanti kita ini ketika ditiup sangkakala bangkit dari kubur, berdiri. Nanti ada orang yang bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bapak ibu lihat ada orang seperti itu, wah, kau makan riba dulu kan? Nah, ini rentenir. Rupanya kita lebih parah pula dari itu lagi. 2. Uang riba dibawa pergi ke Makkah, pergi haji, pergi umroh, duit riba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu mabur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang riba. Pantesan Pak Haji itu nggak ada perubahan Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Gara-gara uang riba. 3. Uang riba diberikan ke masjid. Sedekah. Innallaha thayyibun. Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci. Duit riba tak diterima Allah. 4. Duit riba dimakan. Mana ada orang makan duit Pak Ustaz? Makannya tetap lontong sayur. Cuman dibeli dari uang riba. Begitu dimakan lontong berubah menjadi darah. Sepiring lontong jadi setetes darah. Darah masuk ke dalam badan jadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ketika ditimbang di akhirat, Abdul Somad, beratmu 50, yang halal 10 saja. Yang 40 riba, dicelupkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari neraka. Kenapa? Gara-gara makan riba. 5. Apalagi hukuman orang makan riba? Nah, mamam ya, mam. Sepiring bubur ayam riba kau suapkan ke mulut anakmu, masuk ke dalam badan menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, otak anakmu jadi hitam. Gara-gara apa? Makan riba. Ayatnya nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ibu kalau ngelihat ada bayi kecil baru umur seminggu, 2 minggu, sebulan, nampak kepalanya bergerak-gerak, pernah lihat bergerak-gerak? Itulah dia nasiyatin. Orang kita nyebutnya ubun, bukan ubur-ubur, bergerak, ubun. Nasiyatin, ubun, kazibatin, pembohong, khati'atin, penipu, pendosa. Loh, yang berdosa kan tangannya, yang berdosa kan kakinya. Kenapa disebut ubun-ubunnya? Karena ternyata mata, tangan, kaki diperintahkan oleh otak. Otak anak kita hitam. Gara-gara kita yang mengasih dia makan riba. Lalu apa kata orang? Kenakalan remaja. Bukan nakal remaja, kenakalan bapaknya. Gara-gara menyuapkan makan riba. Anak-anak muda, nanti kalau bapak kalian marah, kenapa kok nakal sekali? Aku cuma 50% Pak, bapak yang nakal. Ya siap aku makan riba. Udah, kalian udah tahu jawabannya kan? Apa hukumnya orang yang makan riba Pak Ustadz? Jangan makan riba, selamat dari riba. Lebih baik kita sederhana bersahaja daripada nampak kaya tapi makan riba. Orang yang nggak ada utang, tenang, nggak ada riba, jantungnya normal. Gimana detak jantungnya? Tapi kalau orang yang banyak riba, utang riba, coba rasa, jangan-jangan nggak berdetak sama sekali. Ustadz, saya nanya, apa tanggapan Ustadz tentang